Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Piye kabare? Enak zamanku toh? Ya. Hari ini saya baca berita mengenai rem darurat dari Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang per hari ini 14 September memberlakukan lagi PSBB. Ya ini rem darurat yang terpaksa dilakukan Pak Anies karena memang semakin hari kasus yang bertambah untuk COVID, baik secara nasional maupun DKI Jakarta, itu tinggi banget, luar biasa. Ya, kadang saya juga heran sih ya. Beberapa bulan yang lalu saya juga sempat komentar, bikin video, kalau yang namanya new normal, yang namanya PSBB transisi itu sangat berisiko. Dan terbukti hari ini apa yang kemarin kita tanam, hari ini kita petik. Ya, itu risiko yang harus kita tanggung bareng-bareng. PSBB transisi, new normal itu ya beginilah hasilnya. COVID bukannya semakin turun, masalah selesai, tapi justru semakin bertambah dan bertele-tele, nggak kelar-kelar masalahnya. Ya ini kesalahan kita. Kesalahan kita adalah, kalau menurut saya dari kacamata masyarakat awam biasa, itu ya pertama tentu pemerintah yang nggak fokus. Pemerintah itu kalau saya bilang dilema antara ekonomi dan kesehatan. Padahal ini adalah masalah kesehatan. Seharusnya treatment atau solusi yang diambil adalah langkah-langkah kesehatan yang didiskusikan dengan para ahli kesehatan. Tapi ternyata aktualnya tidak fokus, ada dilema. Kalau fokus ke kesehatan, ekonomi anjlok. Tapi kalau kita fokus ekonomi, ya masalah nggak kelar-kelar. Ini adalah buah si malakama, yang menurut saya semakin lama masalah semakin nggak kelar-kelar, dan akhirnya apa? Ekonomi hancur-hancur juga. Ya itulah, karena kita nggak fokus. Jadi memang dalam berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyikapi suatu masalah, ya kita harus fokus. Kalau kita mendua, nggak fokus, ya nggak dapat apa-apa akhirnya. Sana gagal, sini gagal. COVID semakin bertambah, ekonomi juga hancur. Begitu. Itu yang mengakibatkan kasus positif Corona COVID-19 di negara kita sampai hari ini 14 September, ini 15 September, itu sudah mencapai 221.000 lebih. Padahal di Cina aja cuman 86.000. Cina itu biangnya Corona berasal dari sono. Tapi kenapa malah dia 86.000 dan masalah sudah boleh dikatakan selesai di sana. Kita malah 221.000. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah. Sampai saya baca juga di berita ada 59 negara yang melockdown kita.
menolak kedatangan warga negara Indonesia. Bayangkan, luar biasa, ini luar biasa. Jadi kalau saya amati dari segi protokol yang sudah dibuat oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu udah bagus. Pakai masker, jaga jarak, ini itu banyak aturan lah. Aturan bagus, tapi mohon maaf, implementasinya malehoy. Implementasinya itu, ya Allah, kurang. Coba lihat aja di mall, di pasar, di jalan, bahkan di tempat ibadah, itu banyak sekali orang yang, mohon maaf, nggak pakai masker. Jadi memang aturan bagus, protokol bagus, tapi implementasinya kurang. Nah, percuma, sama aja bohong. Jadi memang kita lemah dalam hal implementasi dan pengawasan. Kalau implementasi kan ada faktor kesadaran masyarakat. Dan kita tahu bersama bahwa masyarakat kita itu, mohon maaf, tidak seperti masyarakat atau warga negara katakanlah Jepang yang disiplin. Kita kadang-kadang, ya sorry to say, kadang masyarakat kita kurang disiplin juga. Dan seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat, gitu loh. Harus diawasin. Kalau kira-kira yang nggak disiplin, melanggar, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ya tindak, kasih sanksi, biar dia jera, tidak mengulangi lagi, begitu. Jadi percuma protokol bagus, aturan bagus, tapi implementasi kurang karena ketidakdisiplinan masyarakat dan juga kelemahan dalam hal pengawasan, begitu. Jadi ayolah mari pemerintah, kalau menurut saya nih, orang awam, masyarakat biasa, itu ya pemerintah harus fokus. Ekonomi, kesehatan, harus ada yang dikorbankan. Kalau kita nggak fokus, insya Allah susah berhasil. Itu satu, harus fokus. Yang kedua, protokol sudah oke, cuman implementasinya kurang. Jadi mohon masyarakat, ayolah sadarlah. Yang di pasar, yang di jalan, ikutin protokol pemerintah. Jangan nongkrong ke mall, ke pasar, jalan-jalan nggak pakai masker. Kalau pengen masalah cepat selesai, ya semua harus membantu, harus disiplin, begitu. Jadi masyarakatnya harus disiplin. Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker, begitu loh. Terus yang ketiga, pengawasannya. Kita kan punya satgas tuh. Kita ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP. Maksimalin lah. Terjunin ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, ke tempat ibadah kalau perlu. Tindak tuh orang-orang yang nggak pakai masker. Kalau di tempat umum. Kalau di rumah kayak saya ini lagi di gudang, nggak pakai masker, nggak apa-apa, orang sendirian. Gitu. Tapi kalau yang lagi di jalan, di pasar, di tempat ibadah, nggak pakai masker, tindak tegas itu. Kalau kita nggak tegas, ya masalah nggak kelar-kelar dah. Tuh. Jadi jujur aja, kalau saya bilang sampai hari ini penanganan kita terhadap wabah corona COVID-19 itu ya gagal. Bukan cuma Pak Anies Baswedan yang gagal, semua gagal.
baik pusat maupun daerah gagal. Tuh. Kadang-kadang kalau ngomong di TV pada indah-indah banget kelihatannya. Ada perkembangan ini, perkembangan itu. Begini, begitu. Tapi aktualnya ya nambah terus COVID. Jadi tolonglah, ayo kita bareng-bareng. Pemerintahnya fokus, masyarakatnya disiplin, terus pengawasan juga diperketat. Insya Allah, bismillah, masalah ini bakal kelar, bakal selesai. Oh ya, saya baca Bung Karni Ilyas akan bahas ini juga nih di ILC hari ini, nanti malam 15 September 2020. Jadi ayo saksikan ILC 15 September 2020 malam ini jam 8 malam di TV One. Judulnya kalau nggak salah, Gubernur Anies akhirnya menarik rem kompromi. Sebenarnya bukan rem kompromi, rem darurat. Cuman nggak tahu dah remnya blong apa kagak. Ya harapan kita sih remnya nggak blong. Nah, makanya harus kita dukung bareng-bareng. Ya Pak Anies buktikan, jangan cuma bicara doang. Indah-indah bicaranya, tapi aktualnya juga harus seindah apa yang dikatakan. Kita udah capek dah, semua udah capek. Oke, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa subscribe dah teman-teman. Ya ini bukan apa-apa, ini cuma keluh kesah dari orang-orang susah seperti saya, cuma mewakili saja nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang gak bermanfaat, buang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.